Yang pertama Isra, dia yang berarti perjalanan malam. Mi'raj itu naik tangga. Jadi peristiwa yang kita peringati itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Itu satu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi yang lain. Terjadinya Isra dan Mi'raj karena yang pertama Allah ingin memperlihatkan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Yang kita selalu baca, ibu-ibu yang suka baca Hafsi, wala tajidu makhlukan fil wujudi ala misalih. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang bisa menyamai Rasulullah. Ini Allah akan memperkenalkan dan mengangkatnya supaya kita umatnya cinta dengan beliau. Supaya orang kafir tahu itulah Rasulullah. Dahulu orang-orang Bani Israel telah diingatkan oleh Nabi Allah Isa. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israil inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Allah Isa telah menyampaikan kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku ini Rasul utusan Allah untuk kamu. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, dan membenarkan apa yang telah Allah muat di dalam kitab Taurat. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang seorang nabi sesudahku yaitu Ahmad. Ahmad disebut di dalam kitab Taurat, yaitu Rasulullah. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, itu sama-sama Hamud. Supaya orang tahu Rasulullah. Yang kedua, untuk menguji keimanan kita. Dilaksanakan Isra Mi'raj untuk menguji keimanan kita. Yang ketiga, untuk menghibur Rasulullah yang waktu itu Nabi ditinggal wafat oleh istri tersayang beliau Siti Khadijah, kemudian menyusul pamannya Abu Talib. Dan yang ketiga, keempat, menerima satu agenda yang sangat besar, yaitu sebagaimana disampaikan Pak Lurah tadi, sholat 5 waktu. Jadi ini Allah memperjalankan Rasulullah. Kita harus yakin. Jangan sampai ada yang tidak yakin. Allah yang memperjalankan, bagi Allah mudah semua. Yang pada waktu itu orang tidak percaya. Mana bisa dari Mekah ke Palestina itu pergi pulang 2 bulan. Nabi menjalaninya pergi sesudah Isya, kembali sebelum subuh. Jadi memang secara akliyah, secara logika tidak masuk akal. Nanti sekarang baru orang percaya. Dengan adanya HP baru orang percaya. HP buatan manusia. Manusia buatan Allah. Allah kalau berbuat sungguh luar biasa. Jika menghendaki sesuatu hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau 40 tahun lalu ibu-ibu cerita, tadi saya di kamar mandi, ada teman saya di Amerika nelpon, saya lihat wajahnya. Kalau 40 tahun lalu mana ada yang percaya? Tidak ada yang percaya. Wah, ini ibu barangkali sudah begini, tidak waras. Ada yang sudah umur 50 sekarang. Ingat 40 tahun lalu. Bicara dengan orang, lihat mukanya, tidak mungkin. Kok di kamar mandi bisa? Bisa. Nanti sekarang, oh iya, begitulah Isra Mi'raj.
Jadi ini adalah kehendak Allah dan harus kita imani. Yang kedua jamaah sekalian, Allah perkenalkan Rasulullah supaya kita yakin dialah Rasulullah yang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada nabi-nabi yang lain berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, Nabi sampai di tempat yang paling tinggi, disebutkan di dalam surat An-Najm. Tempat yang paling tinggi, tidak ada satupun makhluk yang Nabi sampai ke sana. Bahkan Nabi di tempat yang sangat suci, tidak pernah Allah perintahkan lepaskan sendalmu. Kalau Nabi Musa di Bukit Tursin berhadapan dengan Allah yang berupa cahaya, berupa api, itu Allah perintahkan lepaskan sendalmu, sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci. Fakhla'na laik fa innaka fil wadil muqaddas tuwa. Rasulullah sampai berhadapan dengan Allah pakai sendal, sehingga sendal Rasulullah itu mulia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itulah Rasulullah jamaah sekalian. Itu Allah memperkenalkan, inilah yang harus kamu ikuti. Dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang menjadi ukutan untuk kita semua. Insya Allah ibu-ibu yang rajin selawatan pasti ikut Nabi. Ya Bu ya, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang paling penting yang disampaikan Pak Lurah tadi, yaitu agenda yang sangat besar. Kalau hiburan tadi sudah pergi rekreasi ya. Agenda yang sangat besar yang tidak bisa diwakilkan, yaitu sholat. Dalam Al-Quran disebutkan inna aradna al-amanati ala samawati wal ardi wal jibala fa abainaha fa ashfaqna fiha wa amal al-insan innahu kana zaluman jahula. Itu di situ disebutkan inna aradna al-amanati, sesungguhnya amanat itu. Sayyidina Ali menafsirkan amanah itu ya sholat itu. Allah akan berikan kepada langit, bumi, gunung-gunung, tapi mereka enggan untuk menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata wa hamalahal insan, kemudian diberikan kepada manusia, tapi Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Akan tetapi manusia itu zalim, lagi bodoh. Zalim menganiaya dirinya, bodoh. Insya Allah setiap kita memperingati Isra dan Mi'raj, mari ibu-ibu sekalian kita ingat sholat. Ini ulang tahun sholat, ulang tahun sholat. Kita ingat sholat. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Nabi menyampaikan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang mula pertama akan dihisab kepada seorang hamba di hari kiamat salatnya. Nanti kita kalau diperiksa di sana belum dilihat dulu puasanya, haji umrahnya tidak, sedekahnya yang banyak belum dilihat, zikirnya yang tidak putus-putus belum. Tapi disebutkan Rasulullah yang mula pertama akan diperhitungkan oleh Allah kepada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat saluhat wa sa'iru amal. Kalau sholatnya baik, terterima dia dengan semua amalnya. Wa in fasadat fasadat wa sa'iru amal. Kalau rusak sholatnya, rusak dia dengan seluruh amalnya. Makanya mari kita di dalam memperingati Isra dan Mi'raj ini, sholat kita kuatkan ya Bu ya. Insya
Allah. Jamaah rahimakumullah. Karena waktunya singkat, saya cukupkan untuk Isra Mi'raj sampai situ. Saya akan sampaikan persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Malam nanti kita sudah masuk tanggal 9. Cukuplah Isra Mi'raj dengan sholat, sudah disampaikan oleh Bapak Lurah tadi. Ini bulan Sya'ban, syahrun bainar Rajaba wa Ramadana. Bulan yang antara Rajab dan Ramadan. Kata Nabi, syahri, bulanku. Kalau Rajab disebutkan oleh Rasulullah, syahrullah. Sya'ban disebut syahri, bulanku. Wa Ramadana syahru ummati. Dan bulan Ramadan, bulannya umatku. Ini nanti sepekan lagi kita semua di mana-mana memperingati Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini Sya'ban, Nabi katakan dalam sebuah hadis, fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaanku dibandingkan nabi-nabi yang lain. Keutamaan Rasulullah tadi berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mau melihat Allah, cuma melihat cahaya, Nabi Musa pingsan, dan gunung di mana timbulnya cahaya tadi hancur. Jibril ketika mau tidak bisa. Kata Rasulullah, ya Jibril, engkau tinggalkan aku sendirian. Kata Jibril, aku tidak bisa ya Rasulullah. Kalau aku ke sana hancur. Rasulullah bisa berhadapan, bahkan lebih dekat dan lebih dekat. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, beliau mengumpamakan kafadli ala sairil anbiya, sebagaimana keutamaanku atas nabi-nabi. Jadi mari jamaah sekalian, kita sebagai umat Rasulullah, kita manfaatkan keutamaan bulan Sya'ban ini. Wa fadlu Ramadhan ala sairi syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadih. Dan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan hamba-hambanya. Jadi ibu-ibu, jangan sampai tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Ya. Karena begitu luar biasa bulan Ramadan. Sehingga kita yang akan mendapatkan perlu bergembira. Syukur masih dapat Ramadan. Ya. Gembira. Bisa mendapatkannya dan bisa memanfaatkan Ramadan dengan sepenuh hati. Itu orang yang gembira dijamin oleh Nabi, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu min niran. Siapa yang gembira datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi itulah bulan Sya'ban, ibu-ibu sekalian, ya. Dan siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, man 'azzama Sya'bana, siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, ghafarallahu ta'ala wa amila man 'azzama Sya'bana wattaqallahu ta'ala fihi wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyat. Siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, takwanya ditingkatkan, amalnya ditingkatkan, kemudian menghindar diri daripada berbuat maksiat, itu dijamin oleh Rasulullah, ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi ibu-ibu tingkatkan ketakwaan, rajin, persiapan untuk Ramadan. Amal kita perbanyak, dan jangan berbuat maksiat. Walaupun dosa kecil, jangan.
Kalau biasa sering-sering ngambil dari kantong suami, tidak beritahu, Sya'ban jangan dulu. Kalau biasa pergi di majelis, tidak permisi ke suami, Sya'ban jangan dulu. Kalau sudah lupa, telepon bapaknya, Pak mohon maaf, tidak permisi tadi saya ke majelis Pak ya, minta rida Pak ya. Ya, ibu-ibu di sini semua begitu. Kelihatan. Saya background saya seorang guru, saya lihat eyes is the gate of the mind. Mata itu pintu hati. Itu kunci daripada ilmu jiwa. Itu kalau kita sudah tingkatkan ketakwaan kita, amal kita, kita taat di bulan itu, dan kita menghindari dari berbuat maksiat, ghafarallahu dunubahu, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Wa amina fi kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrad kulliha, dan dia akan dijamin oleh Allah dalam setahun itu aman dari berbagai musibah dan berbagai penyakit. Insya Allah, sebagaimana Ibu Edo bilang tadi, mudah-mudahan penyakit-penyakit jauh dari kita. Insya Allah ini Omikron sudah mau berakhir. Jangan sampai puasa lagi Abikron, ya Allah. Mudah-mudahan musibah jauh. Minyak goreng lancar. Harga gas turun. Anak ini semua yang berhubungan dengan ibu-ibu. Syukur-syukur Pak Lurah di Tenggarong tidak ada orang yang rebutan minyak goreng. Kalau di Balikpapan sudah rebutan. Di sini insya Allah tidak ada. Manfaatkan bulan Sya'ban. Amin. Tadi Ibu Edo bilang kalau suka amalan-amalan, ini masih ada kesempatan. Biasanya dulu saya masih di Kampung Baru, yang rajin datang Bib mau apa? Ibu Aidi. Mana Ibu Aidi tadi? Biasanya beliau ini bulan ini mau apa? Beliau tanya, saya tulis-tulis. Tadi sambil pakai masker, Bib masih kenal Pak? Saya bilang cuman dengar suaranya saya sudah kenal. Saya orang Kampung Baru. Yang suka amalan masih ada kesempatan. Nabi mengatakan man shama thalathata ayyamin min awal Sya'ban, siapa yang puasa 3 hari di awal Sya'ban. Ini kalau di awal, kalau yang belum puasa tinggal dapat 2 hari, tinggal besok 9, 10, karena awal itu 1 sampai 10. Uminya tidak sempat datang karena dia masih mengejar 3 hari ini. Yang pertama itu beliau kena sakit, dia masih mengejar 3 hari sampai besok. Ya. Wa salasatan min awsatihi, 3 hari pada pertengahannya. Nanti ambil berkenan dengan puasa putih, ya. Yaumul Bid 13, 14, 15. Pas ibu-ibu mau nisfu Sya'ban. Wa salasatan min akhirihi, dan 3 hari akhirnya. Yang akhir jangan ambil nanti sudah besok mau puasa. Jangan. 21, 22, 23 boleh. 21, 23, 25 boleh. Baru itu istirahat. Ya. Itu orang puasa 3 hari itu. Kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyan. Allah akan berikan dia pahala seperti pahala 70 orang nabi. Wa kana kaman abadallahu sab'ina aman. Juga dia akan dapat pahala seperti orang yang ibadah 70 tahun. Wa in mata fi tilka sanati mata syahidan. Dan kalau tahun itu dia mati, matinya digolongkan orang mati syahid. Subhanallah. Nanti Bu, pertengahan insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Lakukan. Jamaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban itu dikatakan orang Jawa bulan ruah. Orang baca-baca doa arwah.
Tadi saya sudah baca semua keluarga kita, orang-orang tua kita, saya bacakan di situ. Insya Allah itu menjadi bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi kepada kita yang punya keluarga, punya orang tua, saudara, nenek, kai kita yang sudah, ini bulannya kita ingat, kita bacakan doa arwah untuk mereka. Apalagi kepada kedua orang tua. Al-Quran suruh kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wajib kepada setiap laki dan perempuan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini momen yang sangat luar biasa. Ya. Ini kalau ada orang Jawa bilang itu bulan ruah di mana-mana. Ya. Baca, barangkali kita tidak bisa ngundang orang bikin tahlilan di rumah. Ini ada 50.000, masukkan ke masjid Sajid, tulis, nanti dibacakan sebelum Jumat. Kemana-mana bisa kita kasih ibu-ibu sekalian. Ingat kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah doa kita mustajab. Tapi kalau kita uquqil walidain, durhaka kepada orang tua, doa kita tidak mustajab. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, dia banyak mendoakan orang tua. Kita ini kalau cuman 15 kali Rabbighfirli wali walidayya, belum berbakti kepada kedua orang tua. Makanya perbanyak doa kepada orang tua. Ini kalau ibu-ibu mau tulis, ayo. Ini ijazah dari Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, penyusun Maulid Habsyi. Kalau tidak bisa tulis, nanti sebentar saya rekamkan. Ya. Ini ijazah Habib Ali. Baca dulu. Qabil tu ijazah. Sama-sama, qabil tu ijazah. Saya terima ijazah. Ini seorang wali besar yang mengijazahkan supaya kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan agar doa kita mustajab. Kalau habis sholat 5 waktu, Bu, ya. Begitu salam, jangan dulu bergeser dari tempat duduk. Posisinya masih seperti duduk tahiyat. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Posisi masih duduk tahiyat 3 kali. Kemudian 3 kali lagi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Jadi kalau saya tulis, ada yang HP kasih dapat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Insyaallah kita jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan insyaallah kalau kita jadi anak yang berbirrul walidain, berbakti kedua orang tua, insyaallah doa kita mustajab. Amin. Makanya ibu-ibu sebelum Ramadan, kalau masih ada orang tua, datangi, minta reda. Minta reda kepada orang tua. Pak, mau masuk Ramadan, saya minta reda, ampunkan kami. Kalau ada yang jauh seperti saya masih ada ibu, hampir setiap hari saya video call. Minta reda. Sudah tidak ada, ziarahi kuburnya, ziarahi kubur orang tua. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
keridhaan Allah tergantung daripada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua. Makanya insyaallah ini bulan Sya'ban yang baik. Mari yang sudah tidak ada, ingat, walaupun kita cuman ada barangkali 20.000, taruh di amplop, suruh bacakan di masjid. Kita niatkan cuma ada 20.000. Ya Allah, untuk orang tua saya cuman itu kemampuan. Taruh di celengan masjid. Insya Allah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban, bulan turunnya perintah untuk bersalawat. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Itu turun di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Banyak-banyak bersalawat. Jangan putus-putusnya. Salawat itu adalah satu amalan yang tidak ada batasannya. Lagi nonton TV, Allahumma sholli. Lagi biasa yang enak YouTube, TikTok, ala taktuk, baca salawat, tidak ada apa-apa. Yang penting bukan di kamar mandi, di WC kita baca salawat. Insya Allah kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Ibu-ibu, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, tadi disebutkan Pak Lurah diperlihatkan surga dan neraka. Nabi bertemu dengan malaikat yang punya tangan 1000. 1000 tangan, di dalam setiap tangan 1000 jari. Dari setiap jari ada 1000 ruas-ruas. Kita ada tasbih. Heran Rasulullah melihat malaikat ini. Banyak betul tangannya, jarinya begitu banyak. Ditanya oleh Rasulullah, apa tugasnya malaikat ini? Malaikat tadi mengatakan, saya ini ya Rasulullah, kalau ada hujan yang turun, bagaimanapun derasnya hujan, saya bisa menghitung butiran-butiran hujan yang jatuh itu. Sudah masuk Pak. Cuman yang saya tidak bisa hitung, kalau ada orang bersalawat untukku, aku tidak bisa hitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya banyak-banyak bersalawat. Yang terakhir, bulan Sya'ban, bulan berubahnya arah kiblat. Ya. Jadi itu kalau kita ke Madinah ada masjid kiblatain, itulah turunnya. Qad nara taqallubu wajhika fis sama' wala nuwallinnaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum wujuhakum syatra. Itu ayat turun, Nabi pada waktu itu masih berkiblat ke Baitul Maqdis dengan perintah Allah, fawalli wajhaka syatra, maka palingkan wajahmu ke Masjidil. Maka Nabi langsung berpaling ke Masjidil Haram. Sampai kita sekarang, dimanapun kamu berada. Jadi itu juga mengingatkan kita, mari selalu kita hadapkan wajah kita ke kiblat. Setiap kita sholat itu kan biasa kita baca mustaqbilal kiblati, menghadap. Insya Allah kita jadi orang yang senantiasa menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau senantiasa menghadap kiblat, insya Allah orang yang banyak sholatnya. Amin, amin, amin. Sekedar itu yang dapat kami sampaikan, karena telah masuk waktu asar. Saya akhiri. Insya Allah kita akan bertemu di kali-kali lain. Saya sudah sekian lama untuk jamaah ibu-ibu di sini hari-hari Jumat siang. Sudah lama saya baru ini kali datang ke sini lagi ketemu ibu-ibu. Insya Allah kali-kali lain kita masih bisa bersama kembali insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa isi bulan Sya'ban ini dan Ramadan insya Allah kita tegar, sehat walafiat, dan insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an.
wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.